Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama dengan saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id, sebuah platform digital yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dengan dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk selalu kritis, belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya dibahas dari perspektif keagamaan saja, bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga bersama dengan ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbincang suatu topik yang tentunya sangat amat seru untuk dibahas begitu ya. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber yang sudah siap untuk membagikan ilmu dan juga pengalamannya kepada teman-teman semuanya. Kita akan sapa satu persatu. Untuk narasumber yang pertama, kita ada Ustazah Ifati Zamimah STHI MAG. Beliau merupakan dosen IIKI Jakarta dan juga ustazah pada cariustad.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dipanggilnya Ustazah Iva juga ya, Ustazah ya. Jadi sama nih, satu frame ada dua Iva begitu ya. Oke. Dan untuk narasumber kita yang lainnya, yaitu ada Ibu Ika Damayanti. Beliau merupakan seorang pelatih pendidikan keluarga pada Keluarga Kita. Nah, teman-teman, Keluarga Kita ini adalah organisasi pendidikan keluarga yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan menginisiasi Rangkul atau Relawan Keluarga Kita yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga yang saat ini ada di 290 kota dan juga kabupaten di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iva. Oke, dua narasumber kita walaupun sudah di jam kritis untuk buka puasa ya, nampaknya sangat semangat dan juga antusias untuk membagikan ilmu dan juga pengalamannya kepada kita semua. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat amat seru untuk dibahas dan banyak sekali ditanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu menerapkan disiplin pada anak ya. Topik ini sebetulnya sangat penting dibahas karena apa? Karena cara pendisiplinan kepada anak itu agak tricky ya. Kalau kita terlalu otoriter, dibilangnya aduh kekerasan gitu. Tapi kalau misalkan kita terapkan disiplinnya itu disiplin yang gentle, terlalu klemer-klemer gitu. Jadi serba salah orang tuanya begitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini saya mau ke Ustazah Ifah dulu, Ustazah. Ustazah, sebetulnya bagaimana Islam ini memandang konsep disiplin dalam pengasuhan anak dan apa sebetulnya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam hal ini? Eh, Host kita yang sangat bersemangat pada sore hari ini, Kak Iva saya panggil, namanya sama, semoga berjodoh ya. Baik, terima kasih. Untuk konsep disiplin dalam pengasuhan anak itu tentu tidak lepas dari peran orang tua. Karena orang tua ketika diberikan karunia, rezeki, keturunan, maka tanggung jawab pertama adalah mendidik. Ya, setelah lahir, bahkan mendidik juga diberikan ketika dalam kandungan. Ya, itu diajarkan oleh para guru kita. Nah, jadi yang terpenting pertama di sini adalah orang tua harus belajar menjadi orang tua. Ketika saya pertama kali melahirkan, Kak Iva, pertama kali melahirkan ya, karena alhamdulillah sudah beberapa kali, itu ada seorang guru saya mohonkan doa untuk anak saya. Beliau berpesan, selamat belajar menjadi orang tua. Nah, jadi yang terpenting sekarang orang tua harus mau belajar untuk menjadi orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia sudah punya ilmu pengasuhan ya, tentu dari ilmu itu ada muncul dalam prinsip Islam sebenarnya adalah bagaimana kita menerapkan sebuah keadilan terhadap anak. Karena kalau disiplin itu kan kita punya hak sebagai orang tua, kita punya hak. Tapi kita tidak boleh semena-mena juga terhadap anak. Nah, itu juga diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, bahwa seperti bagaimana Nabi Ibrahim itu memperlakukan Nabi Ismail
sangat 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 lembut sekali, gitu. Jadi ada sifat Rahman, sifat Rahimnya. Ada keadilan di situ ya, ada keadilan peran bahwa saya seorang orang tua yang diberikan amanah oleh Allah untuk membesarkan anak ini dengan baik. Jadi keadilan bersifat berpikir bahwa ini bukan semena-mena adalah hak saya memperlakukan anak saya sepenuhnya menurut saya, ya. Jadi harus dengan ilmu, yang kedua harus adil terhadap diri maupun anak. Selanjutnya ada keseimbangan. Jadi kita mungkin orang tua yang punya anak 1, 2, 3 itu akan punya karakter yang berbeda. Nah ya, akan punya karakter berbeda, maka kita harus seimbang, ya. Tadi adil juga, seimbang juga, ya. Nah, kemudian ada juga konsep maslahat. Nah, mana yang terbaik untuk anak kita? Mungkin itu yang poin penting yang harus kita perhatikan ketika akan mendidik anak kita untuk menjadi disiplin. Itu Kak Iva. Oke, jadi tetap pendisiplinan anak itu pada intinya Ustazah kalau misalkan dirangkum gitu, harus dengan cara yang baik, penuh dengan kasih sayang dan tentunya orang tuanya harus sadar kalau ya beliau itu orang tua yang siap untuk belajar menjadi orang tua, begitu Betul. ya. Oke, nah selanjutnya saya mau ke Bu Ika. Bu Ika, dari apa yang tadi sudah dibahas dengan Ustazah Iva, selanjutnya gimana cara kita mengenali kebutuhan anak terhadap penerapan disiplin ini dan apa sebetulnya dampaknya terhadap perkembangan mereka? Oke, terima kasih Kak Iva. Menarik sekali ya, Ustazah Iva tadi udah cerita bahwa, nggak ada selesainya gitu orang tua harus belajar pada saat anak lahir sampai dewasa tuh tantangannya berbeda-beda ya Ustazah. Kemudian kalau kita bicara tentang, mendisiplinkan anak, kalau di KAPI menyebutnya adalah pendidikan tentang disiplin positif, itu, tidak lepas dengan namanya rutinitas gitu. Jadi betapa pentingnya rutinitas itu diajarkan ke anak-anak sejak kapan? Sejak mereka baru aja lahir, bahkan sedini itu gitu ya, dari bayi gitu misalnya kalau bayi sesimpel waktu mereka harus menyusu, waktu mereka bangun, kemudian, tidur siangnya di jam-jam berapa aja, kemudian kalau mereka udah, agak besar gitu ya, sudah makan, jam makannya, snack time-nya itu jam berapa aja gitu. Itu nanti lanjut gitu ya, kenapa rutinitas itu harus diajarkan sedini mungkin, itu nanti lanjut ketika mereka usia sekolah. Itu udah anak sekolah kan banyak les, jadwal di luar sekolah, jadwal belajar, mengaji mungkin. Nah, itu tuh harapannya untuk membangun awareness gitu ya, awareness ke anak-anak kita bahwa ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus kita sadari dan kita penuhi sendiri gitu ya, nggak menunggu diinstruksikan oleh orang tuanya, tapi dia udah punya kesadaran bahwa, "Oh, aku ini jam segini aku harus makan, jam segini aku harus belajar," dan itu tuh harus diajarkan melalui kebiasaan. Kemudian, yang kedua terkait membangun rutinitas itu juga, bagaimana orang tua dituntut untuk paham tahapan perkembangan anak, gitu ya. Tahapan perkembangan anak dari bayi baru lahir sampai dengan usia, 18 tahun. Kalau di teman-teman pengen tahu, di tahapan perkembangan anak di YouTube-nya keluarga kita itu juga ada gitu ya, tahapan perkembangan anak dari bayi sampai 18 tahun itu beda-beda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa paham nih, mensiasati strategi untuk mengkomunikasikan bagaimana mengajarkan disiplin ke anak-anak, bagaimana mengajarkan rutinitas ke anak-anak, gitu. Lalu, dampaknya apa ketika kita bisa atau si disiplin itu diajarkan ke anak, jadi anak jadi akan lebih mandiri. Kemudian juga mereka belajar bertanggung jawab gitu ya atas jadwal-jadwal yang sudah disusun, kesepakatan-kesepakatan yang sudah dijalankan. Kemudian juga mereka belajar mengambil keputusan, mereka belajar ketika melanggar satu kesepakatan, oh ternyata ada konsekuensinya nih, gitu. Mereka belajar dari situ. Kemudian juga, ini yang sebenarnya, saya rasakan juga gitu ya, karena anak saya 2, mengurangi drama dalam rumah tangga. Itu tuh jadi, hubungan antara anggota keluarga, terutama orang tua dan anak itu jadi lebih sehat gitu ya, kalau ada rutinitas,
kalau ada, jadwal-jadwal atau kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi nggak perlu drama gitu ya, misalnya sesimpel ada jadwal anak untuk membantu, membersihkan rumah orang tuanya, itu tuh kita tuh nggak perlu ya nyuruh-nyuruh, "Ayo dong bersihin," gitu. Tapi anak udah harapannya udah tahu nih, "Oh aku jadwal sekian aku bantu ibu menyapu," misalnya, "bantu ibu cuci piring," gitu. Itu sih. Oke, jadi intinya sebetulnya itu sudah termasuk strategi-strategi juga begitu ya Mbak untuk kita menerapkan disiplin yang membangun kepada anaknya itu, tujuannya itu supaya mengurangi drama-drama rumah tangga begitu ya. Jadi ibunya nggak perlu harus, "Ayo ini, ayo itu," begitu ya. Anaknya udah otomatis terbentuk ya karena rutinitas yang sudah dibangun dari dia kecil itu ya Mbak ya. Oke. Nah selanjutnya, saya mau kembali lagi ke Ustazah Ifa. Ustazah, ada nggak sebetulnya petunjuk khusus dari ajaran agama Islam ini tentang, mengenali kebutuhan anak sebagaimana yang tadi tadi kan sudah dibahas juga sama Bu Ika gitu ya, mengenali kebutuhan anak ini saat menerapkan disiplin itu gimana? Dan caranya gimana nih kita mengelaborate nilai-nilai Islam untuk mendisiplinkan anak? Jadi disiplin, sebenarnya ajaran agama kita itu, ada syahadat ya yang pertama, yang kedua ada sholat. Nah, sholat itulah sebenarnya, tarbiyah pertama atau pendidikan pertama yang bisa kita terapkan di dalam anak-anak, di dalam, tadi rutinitas ya, kalau Kak Ika bilang, Kak Ika sampaikan, ada dari rutinitas itu kita bisa membangun kedisiplinan anak. Maka sholat juga, itu Allah tuh sudah mengajarkan sholat tuh ada waktunya nih, subuh ada waktunya. Oh berarti keluar dari itu, dia harus qadha ya bahasanya, dia harus qadha, harus membayar hutang. Nah berarti itu, tidak disiplin ketika dia, lewat dari waktu itu. Ya duhur waktunya ada, asar juga ada, maghrib, isya ada. Jadi itu sebuah, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita supaya disiplin di waktu kita. Nah ya, nah kemudian beberapa ayat Al-Qur'an juga, disebutkan bahwa, ketika kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan maka berpindahlah ke, pekerjaan yang lain, ya. Nah pasti sudah hafal semua itu ayatnya. Nah jadi ketika itu, secara tidak langsung Allah sudah, memberikan koridor-koridor bahwa disiplin itu sangat penting untuk pribadi maupun untuk, dalam hari ini keluarga maupun untuk bahkan masyarakat atau bahkan bangsa sendiri, bangsa seluruh, negara Indonesia. Jadi mulai dari yang kecil seperti itu, dari sholat ya, sholat kita diajarkan untuk berjamaah, nah di keluarga itu ya berjamaah. Kemudian, dari sholat itu kita kemudian ada rutinitas apa selanjutnya. Mungkin itu yang, melekat dengan, hal yang terkecil dari diri kita, Kak Iva. Iya, jadi kembali lagi, yaitu mendisiplinkan anak itu harus dimulai dari sedini mungkin. Kalau dari agama Islam ya diajarkan waktu sholat, ini waktunya sholat subuh, ini waktunya sholat zuhur. Kalau seandainya lewat waktu tadi ya sebagaimana yang Ustazah sampaikan harus diqadha dan lain sebagainya. Itu konsekuensi ya dari, tindakan si anak itu. Kita mengajarkan kalau itu konsekuensinya kalau kamu nggak ngejalanin. Nah selanjutnya saya mau ke Bu Ika lagi. Gimana caranya kita menjelaskan ke anak, terkait konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif dalam proses mendisiplinkan anak itu? Berkait, mengajarkan konsep konsekuensi ke anak gitu ya, balik lagi kalau di kita itu percaya bahwa, tahapan perkembangan tuh memang harus dipahami gitu orang tua. Jadi orang tua harus paham tahapan perkembangan biar apa, biar bisa mengkomunikasikannya dengan bahasa sesuai dengan umur anak gitu ya, biar bisa masuk, menanamkan nilai-nilai itu sesuai dengan tahapan umur anak. Kemudian, kita bisa menjelaskan tentang konsep konsekuensi itu melalui contoh-contoh gitu, contoh-contoh sehari-hari. Kemudian kita juga bisa melibatkan anak untuk, berdiskusi konsekuensi apa nih kira-kira kalau misalnya kamu nggak melakukan kesepakatan ini gitu. Misalnya, waktu pemakaian gadget misalnya, hari ini setiap hari gitu mungkin atau di hari tertentu kesepakatan memakai gadget itu cuma 2 jam sehari, tapi ternyata lebih nih, hari ini kelebihan 30 menit, kamu gimana kira-kira gitu kalau kelebihan 30 menit?
oke deh Bu, aku besok berarti jatah aku main gadget dikurangi 30 menit jadi 1,5 jam aja gitu. Itu anak bisa diajak untuk berdiskusi gitu ya, melibatkan anak untuk menentukan konsekuensi apa yang harus dia terima ketika dia melanggar, kesepakatan. Kemudian tentunya, ditekankan juga bahwa konsekuensi yang dia terima itu harus berhubungan dengan kesalahan yang dia buat tadi gitu. Kemudian, ngobrol dan refleksi. Jadi kita bisa tuh ngobrol, dengan anak, ngobrol santai di suasana yang enak gitu habis makan atau sambil nyemil, eee, untuk refleksi gitu, kemarin kayaknya, kesepakatan yang kita bikin works ya," gitu. Atau kamu ngerasa ini nggak works buat kamu, nggak works-nya di mana? Itu bisa dievaluasi, ditinjau ulang, kemudian bisa juga disepakati, poin-poin kesepakatan yang baru, gitu, Kak. Jadi, caranya itu dengan sebetulnya pangkalnya itu kesepakatan begitu ya, Mbak, ya? Kesepakatan nanti dari kesepakatan itu dan dikomunikasikan kalau seandainya ada yang dilanggar atau ada yang, "Oh, bagus nih," gitu, "kita lanjutin aja ya," gitu ya. Yang intinya antara anak sama orang tua itu harus komunikasi begitu, jangan, "Oh, kamu ini, udah besok nggak ini lagi," gitu, satu arah, iya begitu. Oke, terakhir saya mau ke Ustazah Iva. Ustazah, gimana, cara kita untuk menggabungkan nilai-nilai Islam di perkembangan parenting masa kini dalam memberikan, pengajaran mengenai disiplin kepada anak? Baik. Kak Iva, yang perlu kita catat sebagai orang tua maupun sebagai seorang pembelajar dan seorang pengasuh ya, adalah pertama anak itu akan, sangat melihat bagaimana yang mengasuh dia, ya. Jadi dia akan melihat aja, anak kecil mungkin kalau Kak Ika tahu perkembangan anak, 1 tahun, 2 tahun, dia akan bisa menirukan apapun yang dilakukan orang-orang di sekitarnya, tidak tidak dengan diajarkan. Nah, maka perlu orang tua, memberikan contoh yang baik, ya. Ya jangan sampai orang tua main gadgetnya lama sekali, tapi anaknya dibatasi. Nah, itu juga, perlu diatur, yang pertama itu. Yang kedua adalah, bagaimana kita mendidik anak kita, kemudian mengasuh anak kita, atas kedisiplinan itu adalah berdasarkan kondisi. Karena sebagaimana sampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa, "Didiklah anakmu sesuai zamanmu." Maka zaman kita berubah, maka cara-cara kita mendidiknya pun berubah, tetapi tetap asas-asas, pengasuhan, asas-asas disiplin itu sudah diajarkan dalam Islam. Terima kasih Kak Iva. Iya, jadi poinnya itu, didiklah anakmu sesuai zamanmu. Jadi jangan lagi orang tua nih nanti, "Dulu mah zaman mama begini, kalau kamu begini." Jangan begitu ya Ustazah ya, gitu. Oke, jadi intinya teman-teman dari pembicaraan kita yang sangat daging ini, sebetulnya konsep disiplin itu, mudah sekali kok diajarkan kepada anak-anak. Tapi harus diajarkan sedini mungkin untuk meminimalisir anak-anak itu ada bentrokan dengan orang tua, kesulitan untuk membuat kesepakatan atas konsekuensi positif dan juga konsekuensi negatifnya begitu ya. Dan tentunya sebagaimana tadi Ustazah Iva katakan bahwa mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya ya. Itu harus dicatat. Menjadi catatan penting untuk kita semua begitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Ustazah Iva, terima Terima kasih, kasih Kak banyak Ika. Bu Ika atas insight yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa diterapkan oleh teman-teman semua di rumah. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan Cari Ustadz di dalam program Ruang Tengah persembahan dari cariustadz.id, karena selain episode hari ini akan banyak sekali episode yang tidak kalah menariknya. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Selamat sore, selamat menanti waktu buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.